Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya bersyukur Bapak Ibu selalu menyaksikan program ini, dan tentunya saya berdoa iman daripada Bapak Ibu dan teman-teman semua meningkat, menguat, dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, dan tentunya Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang muslimah yang telah menjadi murtadin, ya, murtad, bertobat, dan ikut Tuhan Yesus. Itu dikarenakan beliau membaca dan merenungkan Alkitab. Dahulu beliau pernah dibaptis, tetapi tidak pernah membaca Alkitab atau angin-anginan membaca Alkitab. Tidak diseriusi, tidak dikhususkan. Dan akhirnya imannya tidak bertumbuh. Tapi ketika imannya bertumbuh, beliau betul-betul mengalami Tuhan Yesus. Nah, bagaimana pertobatan muslimah ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya terlahir dari keluarga muslim dan sejak kecil dididik untuk mengaji, untuk menjalankan sholat 5 waktu, juga berpuasa. Dan saya seringkali bertanya tentang keberadaan Tuhan. Nah, saya ingin mengenal Tuhan gitu. Waktu kelas 3 SD, itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ngapain sih menjadikan semua manusia di dunia ini dari berbagai suku, bangsa gitu. Tapi semua akhirnya mati. Saya bilang, Tuhan kayak dalang, saya bilang kan gitu. Nah, itu terus pertanyaan. Nah, sampai SMA, saya bertanya kepada guru ngaji saya, karena saya tahu ada berbagai jenis sholawat Nabi gitu. Saya bingung kenapa kita kok mendoakan Nabi gitu sama keluarganya gitu. Nah, itu guru agama saya itu memberi perumpamaan seperti gini, gelas kosong diisi air terus-menerus dan akhirnya luber. Nah, itu diisi oleh doa-doa seluruh umat muslim sedunia. Nah, luber. Nah, kita kena luberannya gitu. Saya tidak puas menerima jawaban itu, tetap menjadi pertanyaan gitu. Nah, waktu tahun 1981 saya menikah, tetapi di catatan sipil karena saya muslim, suami saya Kristen. Tetapi suami saya tidak pernah memaksakan kehendaknya. Jadi kita berjalan masing-masing, karena saya juga termasuk orang yang tidak mudah percaya ya. Nah, dari kesukaan saya membaca, apalagi akhirnya saya melihat Injil di rumah mertua saya gitu, saya penasaran gitu. Terus saya baca gitu dari kitab Kejadian gitu. Nah, akhirnya di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu saya remah sekali dengan firman itu, dan saya seperti menemukan jawaban dari kerisauan hati saya yang terus mengganggu, karena di mana nanti saya kalau mati atau mau kemana gitu. Sedangkan kita di dunia aja punya rumah untuk tempat tinggal gitu. Kemana nanti saya setelah mati? Saya minta tolong Pak Franky untuk membacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa, saya ulang ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Ya, di firman Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu ada janji Tuhan yang luar biasa buat saya gitu. Karena kita kalau misalnya mau nikah pun ada perjanjian, mau bisnis ada perjanjian. Ini perjanjian Tuhan dengan manusia. Dan di firman dikatakan
Tuhan Yesus itu mati pada hari ketiga, bangkit dan naik ke surga dan dengan banyak saksi. Dikatakan di situ dia mendahului kita untuk menyediakan tempat di rumah Bapa. Nah, di rumah Bapa ini dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu kalimat pertamanya Bapa kami yang di surga. Berarti ada tempat, ada rumah yang tersedia bagi kita yang percaya kepadanya untuk tidak binasa gitu. Akhirnya saya memberanikan diri mengambil keputusan pada tahun 1983 untuk dibaptis selam di GPDI Gideon. Akhirnya saya ibadah di sana, tapi saya kan backgroundnya Muslim ya, jadi nggak gampang untuk menyebut Yesus itu Tuhan gitu, karena kita udah didoktrin kalau dia cuma nabi gitu. Kemudian juga kita kan biasanya ibadahnya tenang gitu. Saya bingung waktu itu dengan ibadahnya gitu. Akhirnya saya waktu itu mencari gereja yang tenang. Dan saya cukup lama di sana, kira-kira 10 tahun. Tetapi saya nggak kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kenapa? Karena setiap ke gereja itu kita nggak diharuskan membawa Alkitab. Jadi kita ada buku kecil untuk tata cara ibadahnya. Kemudian pada tahun 94 saya pindah ke Bekasi. Nah, di sana itu kita adakan oikumene, yaitu perkumpulan dari denominasi-denominasi gereja-gereja gitu, untuk di lingkungan di mana kita tinggal. Nah, di situ sering dibahas firman. Akhirnya saya beli Alkitab itu, karena kan nggak mungkin kita orang yang namanya beragama kan harus tahu firman, harus punya Alkitab gitu. Nah, di situ akhirnya saya semakin mempunyai keinginan untuk mengenal Tuhan. Kalau Sabtu di gereja lama, kalau Minggu itu di GPDI. Karena saya sadar saya perlu Tuhan. Anak-anak semakin besar, tangan saya nggak cukup panjang jaga mereka, mata saya nggak cukup lebar ngawasin mereka gitu. Saya janji waktu itu Tuhan 2 tahun ya, 2 tahun lagi saya sungguh-sungguh, karena saya waktu itu ngarepin dispensasi dari tempat sekolah anak saya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dia ubahkan itu cuman waktu itu 2 bulan lewat jamahan Roh Kudus. Jadi di GPDI ini kalau setiap tahun setelah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, itu diadakan doa pencurahan Roh Kudus. Nah, saya maksudnya hati saya tuh ingin lebih lagi mengenal Tuhan. Akhirnya saya mengikuti pencurahan Roh Kudus itu. Hari pertama, kedua, ketiga tidak terjadi apa-apa. Pada hari keempat, kita semua posisinya berlutut ya. Kita menyembah Tuhan gitu. Nah, saya bayangin penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, itu saya merasa, maksudnya mengimani Tuhan Yesus di depan saya bilang gini, Tuhan, saya layak nggak ya di hadapan Tuhan? Karena dosa-dosa saya banyak, saya bilang. Saya sebutin satu persatu. Saya nggak peduli kiri kanan saya. Terus tahu-tahu saya terloncat-loncat dari posisi saya yang sedang berlutut itu. Saya nggak ngerti itu. Tapi saya kira-kira 15 menit saya loncat-loncat itu. Tapi setelah itu saya merasakan sukacita yang luar biasa, yang saya nggak bisa gambarkan gitu. Beda kalau kita dapat hadiah atau apa. Ini sukacita yang luar biasa yang dunia nggak bisa berikan. Hari Minggu ini saya lagi tidur bersama anak saya yang nomor 3 itu, mertua saya datang, dia bilang mau gereja nggak? Saya bilang nggak, lagi ngelonin gitu kan. Terus mertua saya pergi. Tahu-tahu di hati saya tuh suara gereja gitu loh. Saya kaget itu. Akhirnya saya mandi, cepet-cepet saya akhirnya pergi ke gereja. Nah, di gereja itu hamba Tuhannya nantang siapa yang merasakan jamahan Roh Kudus.
saya masih bingung ya, apa kemarin itu jamahan Roh Kudus atau bukan gitu. Akhirnya saya tunjuk jari itu di bawah gitu, karena saya belum yakin kalau itu jamahan Roh Kudus gitu. Nah, tapi tahu-tahu dari belakang tuh saya didorong-dorong, maju, maju. Saya lagi bingung, dia kok bisa tahu ya? Padahal saya tunjuk tangan di bawah dan di belakang kursi itu di gereja zaman dulu itu kan ada ini ya panjang terus ada tutupnya gitu. Jadi secara logika kan nggak mungkin dia lihat saya tunjuk tangan. Akhirnya saya bilang, Bapak jadilah kehendakmu. Nah pas di depan itu posisi saya kita semua berdiri ada kira-kira 8 orang. Nah posisi saya tangan saya seperti ini. Nah kalau kita masuk penyembahan itu saya terputer-puter itu tap gitu terus balik lagi gitu muter-muter saya bingung saya mau lepasin tangan saya begini kok nggak bisa gitu loh saya seperti Tuhan tuh lagi kayak mainin gitu loh saya bingung ya terus lama seperti itu saya pikir saya udah jalan kemana-mana saya bilang gini Tuhan nanti lama-lama saya jatuh saya bilang kan gitu tahu-tahu saya jatuh brek gitu nah itu kan saya posisinya di tangga mau ke mimbar tuh ada tangga sampai lutut saya berdarah tahu-tahu firmannya bilang gini apa yang kamu takutkan itu yang terjadi saya bilang aduh Tuhan enggak dia nggak takut lagi saya bilang nah itu kemurahan Tuhan saya merasakan jamanan Roh Kudus Tuhan juga mulai bersihkan karakter atau pikiran yang tidak berkenan. Nah, tadinya kan saya susah tuh baca Alkitab karena memang suami saya suka kumpulin merchandise yang berkaitan dengan percabulan. Nah, jadi saya susah sekali gitu baca itu dan saya dulu suka nonton ya. Karena suatu saat saya lagi tidur itu saya mimpi di Cumbu gitu. Nah, tadinya sih saya nggak maksudnya itu saya anggap biasa. Tapi waktu itu saya seperti mendapat kekuatan, saya seperti megang sesuatu, saya tengking dalam nama Yesus nyakau, dalam nama Yesus nyakau gitu. Nah, makhluk ini tahu-tahu dia yang tadinya manusia tinggi besar gitu, tampan, tahu-tahu dia berubah jadi kecil dan kuku kaki tangan dan kakinya tuh berubah seperti kaki binatang. Kemudian di tulang ekornya nih keluar ekor, terus ada lancipnya gitu kayak segitiga dan telinganya pun berbentuk lancip. Saya kaget itu langsung saya bangun. Tuhan, apa itu? Saya bilang. Itu roh cabul kata Tuhan kan gitu. Saya kaget, kenapa Tuhan? Kamu buka Yudas 1 ayat 8. Ya. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Ya, tadinya kan saya nggak ngerti, saya juga nggak tahu itu ayat itu gitu. Tapi suara itu jelas buka Yudas 1 ayat 8. Saya tanya Tuhan, kenapa? Karena firman-Nya berkata, hendaklah kamu kedapatan tidak bercacat celah di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Nah, itu tuh kalau kita bermimpi-mimpian gitu, itu kata Tuhan berjinah di dalam roh. Walaupun secara fisik kita tidak berjinah, tetapi di dalam roh itu kita berjinah dan Tuhan tidak mau itu. Kemudian dulu kan saya waktu di gereja yang lama tuh punya patung yang ditempatkan di pojokan rumah itu ya. Nah dulu kita suka berdoa gitu lewat dia gitu. Nah waktu itu saya sedang menyapu di dapur, tahu-tahu patung itu jatuh gitu, pecah. Saya bingung. Nah anak saya kan udah sering sekolah minggu, dia bilang, Ma nggak boleh berdoa, itu kan bukan Tuhan, Ma, katanya gitu. Terus akhirnya saya bilang, saya nggak mau tanya hamba Tuhan yang lama, saya juga nggak mau tanya pendeta, saya mau Tuhan yang jawab, karena Tuhan itu hidup, bukan cuman mendengar tetapi menjawab. Akhirnya saya ambil waktu untuk doa, kadang-kadang puasa. Nah setelah 3 bulan, pada waktu kita doa bersama, itu Tuhan berfirman, sembahlah hanya Allahmu saja dan lakukan perintah-perintahnya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Terus dikasih firman lagi, Yeremia 7 ayat 16, perikopnya penyembahan terhadap ratu surga. Nah, saya nggak ngerti gitu, ratu surga tuh apa? Tapi Roh Kudus bilang di surga itu nggak ada ratu, yang ada hanya raja, namanya Yesus Kristus. Nah, itulah sebagian pergumulan yang saya
rasakan yang ketidakmengertian saya, ketidaktahuan saya, tapi Tuhan itu luar biasa. Dia selalu menuntun kita gitu untuk mengenal Dia lebih lagi. Dan dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Betul Ibu sampai situ? amin. Ya, ya, Amin. amin. Ya. Nah, jadi setelah zaman Roh Kudus itu luar biasa ya. Kalau dulu saya nggak ngerti baca firman, kalau saya nggak ngerti itu saya langsung tanya, Tuhan ini apa sih artinya gitu. Tuh kayak ada hikmat ini loh, seperti ini, gini-gini. Oh saya cuman, oh terima kasih ya Tuhan, luar biasa gitu. Nah terus dikatakan di situ kita mempunyai kuasa gitu. Nah jadi ceritanya adik ipar saya itu dia punya anak 3 tahun perempuan. Dia cerita anaknya sakit panas, semalam nangis saja. Nah kalau orang Jawa itu kan di rumah biasanya suka ada sapu lidi aren gitu. Dikatakan itu bisa mengusir roh-roh jahat. Nah jadi dia sapuin itu rumahnya dari depan rumah itu sampai ke belakang. Nah pas di bawah kolong tempat tidur itu ada perempuan keluar gitu sambil ketawa, hihihi. Dia melihatnya cantik gitu. Dia kejar itu perempuan itu ngilang di pojok dapur. Nah waktu dia ceritakan, saya berdoa itu selama 1 minggu lah saya berdoa. Kemudian adik saya itu, suaminya itu ditelepon sama temannya. Jadi adik saya ini pelatih bulu tangkis dan dia juga pedagang. Dia dikasih temannya itu pulpen yang isinya keris. Dan rupanya keris kecil ini ada isinya gitu. Ada penghuninya. Nah, temannya itu bilang, pulangin dong barang yang saya kasih karena isinya marah, rambutnya aut-autan, matanya merah katanya. Padahal adik ipar saya ngelihat itu cantik gitu loh. Akhirnya dikembalikan dan waktu saya diceritakan saya bilang, kamu tahu nggak Tuhan tuh Allah yang cemburu. Nah kita aja cemburu kalau suami kita ngelirik perempuan lain. Nah Tuhan juga Allah yang cemburu. Dia nggak mau diduain. Jadi kita mau, Tuhan tuh mau hanya hidup kita, hati kita itu berpaut kepada Dia gitu. Jadi kan kamu punya Tuhan yang punya langit bumi, saya bilang. Keluarga saya ngelihat saya kok rajin ke gereja, sedangkan suami saya enggak gitu. Dia bingung gitu. Akhirnya waktu itu mereka datanglah ke saya. Berempat, ibu saya dan adik saya 3. Ibu saya pertama bilang gini, kamu tahu nggak nanti Tuhan tuh pasti tanya sama saya, tempat kamu nanti kosong di sana. Pasti saya ditanya. Saya bilang gini, Bu, semua kan orang lahir lewat seorang ibu. Ibu nggak salah. Saya bersyukur lahir lewat ibu. Tapi nanti kita kembali ke Tuhan tuh sendiri-sendiri. Saya juga nggak sama suami saya mungkin, nggak sama anak saya mungkin. Kita menghadap Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Jadi ibu nggak usah merasa salah. Nah terus adik saya bilang itu ada hamba Tuhan satu keluarga masuk Muslim gitu. Terus saya bilang orang yang dijamah sama Roh Kudus tidak akan meninggalkan Tuhannya. Nah adik saya itu bilang gini, oh Roh Kuda, Roh Mini itu saya bilang gini, hujat terhadap anak manusia dapat diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Nah terus setiap mereka itu saya selalu jawabnya pakai firman. Rupanya Tuhan udah persiapkan saya sebelumnya untuk saya lapar haus sama firman, jadi saya bales mereka tuh pakai firman gitu. Nah terus sampai mereka marah ninggalin saya. Nah saya juga namanya manusia ya, ada nggak sejahtera. Akhirnya saya angkat pujian, Roh Kudus membuat kakiku menari, Roh Kudus membuat hati gembira. Terus saya lepaskan pengampunan kepada mereka. Saya bilang, Tuhan ampuni mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan, Tuhan. Ampuni mereka, Tuhan. Saya mengasihi mereka terlebih-lebih, Tuhan. Besoknya anaknya adik saya yang berkata Roh Kuda, Roh Nini itu sakit. Istrinya datang ke saya, Mbak, anakku sakit. Nah, akhirnya saya datang ke dia, saya doain. Puji Tuhan, sorenya udah sembuh. Nah, adik saya yang perempuan itu ke dokter kan. Setelah seminggu nggak sembuh juga. Nah, saya waktu itu mandi di rumah orang tua saya sama anak nomor 3 itu, kita mandi sambil memuji Tuhan. Pas lewat kamarnya dia panggil, doain saya dong katanya gitu.
Akhirnya, wah itu bukan kebetulan ya, itu pasti karya Tuhan gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam kamarnya dan kita berdoa buat dia. Puji Tuhan, besoknya dia langsung sembuh dan bisa pergi ke pasar Tanah Abang gitu. Buat saya, aduh Tuhan terima kasih ya, udah nyatakan kasih dan kuasamu gitu loh. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Muslimah ini yang dahulu pernah dibaptis tapi tidak sungguh-sungguh, tidak membaca Alkitab, tidak tahu siapa itu Yesus. Akhirnya beliau merenungkan firman Tuhan dan mengalami Kristus secara pribadi. Dan itulah kehendak Allah, supaya kita tidak hanya melakukan ritual agama Kristen itu terjadi hari-hari ini di gereja-gereja kita. Tetapi Tuhan menghendaki kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan itulah kehendak Allah buat kita semua. Tetaplah setia Bapak Ibu, tetaplah percaya, tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjadi terang dan garam. Teruslah bersyafaat, teruslah bersaksi, teruslah mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Karena kita tahu doa-doa kita itu sangat berarti bagi setiap jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan memberkati kita sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin.